Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas contoh soal 3.5, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, di pertemuan 12 kalau tidak salah, kalian sudah belajar tentang pengertian-pengertian dari kedudukan, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Nah, kalau kalian sudah memahami pengertian-pengertian tersebut, maka kalian akan dengan mudah memahami contoh soal 3.5 ini. Baik, kita mulai saja ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut contoh soal 3.5 ini, ya, kalian harus ingat persamaan-persamaan dari gerak lurus berubah beraturan. Di LKS ada di halaman 39 dan 40, kalian bisa lihat di situ ya. Ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, persamaannya itu hanya ada tiga. Yang pertama itu adalah Vt sama dengan V0 plus minus At. Ya, apa itu Vt? Vt itu adalah kecepatan akhir. V0 itu adalah kecepatan awal ketika benda pertama kali bergerak. Kemudian ada A di sini, A ini adalah percepatan atau perlambatan ya. Kemudian T itu adalah waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini ada plus minus. Plus minus ini plus itu digunakan ketika gerakannya itu dipercepat, atau kalian lihat nanti contoh soalnya itu apakah gerakannya itu semakin lama semakin cepat atau semakin lama semakin lambat. Kalau semakin lama semakin cepat berarti dia gerakannya dipercepat, maka gunakan nanti persamaannya itu positif. Jika diperlambat ya, maka nanti gunakan negatif di sini gitu. Kemudian ini persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2As. Tadi Vt sudah dibahas, V0 udah dibahas juga, A itu percepatan, dan S itu apa? S itu adalah jarak tempuh ya, atau panjang lintasan yang ditempuh. Kemudian ini yang ketiga, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, jadi ada tiga persamaan ini yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di permasalahan-permasalahan gerak lurus berubah beraturan ya. Oke, sekarang kita langsung saja bahas nomor 1 ini. Simak baik-baik soalnya ya. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Mula-mula bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Nah, kecepatan 30 meter per second berarti ini apa nih? Ini adalah V-nya. V apa? V0 atau Vt? Karena dia mula-mula, maka berarti ini adalah V0. Jadi yang 30 ini adalah V0 ya. Setelah bergerak selama 5 second, kecepatan benda tersebut menjadi 50 meter per second. Nah, setelah bergerak selama 5 second, berarti ini T-nya nih. T itu kan waktu ya, T sama dengan 5 second. Kemudian kecepatannya menjadi 50 meter per second. Berarti ini V apa? Ini adalah Vt-nya gitu loh ya. Nah, jadi yang diketahui di soal ini adalah V0 30 meter per second, kemudian T 5 second, dan Vt. Vt-nya 50 meter per second gitu ya. Kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah tentukan percepatan benda dan jarak tempuhnya selama waktu tersebut. Oh, berarti pertanyaannya apa nih? Percepatan dan jarak tempuh. Berarti yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah percepatan. Percepatan itu apa? A ya. Berarti yang ditanyakannya A, dan jarak tempuh. Jarak tempuh itu apa tadi? S. Berarti pertanyaannya A-nya berapa, S-nya berapa gitu loh. Sementara yang diketahuinya itu ada ini V0, T, dan Vt. Oke. Nah, untuk menjawab yang pertama, A kan percepatan, kalian bisa lihat di sini. Pakai persamaan yang mana kira-kira? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Oh, lihat A. A itu berarti bisa pakai persamaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, kan gitu ya? Pakai persamaan nomor 1 udah pasti bisa, karena ini sudah diketahui di soalnya. Vt-nya ada, V0-nya ada, T-nya juga ada gitu. Pakai persamaan nomor 2 dan nomor 3 bisa nggak? Bisa nggak kira-kira menurut kalian? Nah, di sini ada S nih.
S. S itu adalah jarak. Kalau kita mau nyari A, di sini harus ada jarak. Jaraknya kan kita nggak tahu. Berarti kita hanya bisa menggunakan persamaan nomor 1 saja. Nomor 2 dan nomor 3 itu tidak bisa gitu ya. Oke, berarti kita pakai persamaan nomor 1. Gerakannya dipercepat atau diperlambat? Dipercepat, karena kan awalnya 30 jadi 50, berarti semakin cepat kan? Berarti nanti persamaannya VT atau V, ini di sini V ya, berarti VT sama dengan V0 plus AT. Kenapa plus? Karena dia gerakannya dipercepat gitu ya. Kita mau nyari A. Oke, nyari A berarti gimana nih? Kalian boleh masukkan dulu angka-angkanya semuanya ke sini atau dirubah dulu menjadi seperti ini nih, boleh aja ya. Kenapa ini berubah jadi seperti ini? Oke, kalian lihat. A, kita mau nyari A kan? Berarti V0 dan si T ini harus pindah ruas ke sebelah sana, ya kan? Berarti A sama dengan V0 pindah ruas. Asalnya positif, kalau pindah ruas jadi negatif. Berarti di sini jadi V min V0, ya kan? Oke, berarti AT sama dengan V min V0, kan gitu. V min V0, oke. Nah, ada T di sini, T-nya juga pindah ruas. Karena T-nya ini perkalian, kalau pindah ruas dia jadi pembagian. Maka T-nya jadi pembagian. Berarti V min V0 dibagi T gitu loh. Maka A sama dengan, masukin angka-angkanya. T-nya 50, V0-nya 30, dan T-nya 5. 50 dikurangi 30 itu berapa? 20. 20 dibagi 5 berapa? 4 gitu. Maka A-nya atau percepatannya itu adalah 4 meter per second kuadrat. Begitu ya. Itu yang pertama, mencari percepatan. Kemudian yang kedua, jarak tempuh. Oke, kita mau mencari jarak tempuh nih. Di sini ada 3 persamaan. Nomor 1 bisa nggak kita pakai untuk mencari jarak tempuh? Udah jelas nggak bisa ya, karena nggak ada S-nya, mana S-nya nggak ada di sini gitu loh. Ya, oke, berarti kita bisa menggunakan persamaan nomor 2 dan nomor 3. Kalian mau pakai yang mana? Bebas, terserah ya. Kalau di soal nomor ini digunakan persamaan nomor 3. Nih, yang ini nih nomor 3. Nih, samakan ya. Nah, di sini S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, tahu kan kenapa ditambah? Tadi udah dijelasin ya. Karena dia gerakannya dipercepat. Kalau gerakannya diperlambat, maka nanti nggak tambah di sini, tapi jadi dikurang gitu loh. Ini ditambah karena bentuk soalnya dipercepat. Oke, kalau sudah gini, ya udah tinggal masuk-masukin aja angkanya. V0 berapa tadi? 30. Dikali T, T-nya 5. Ditambah setengah. Dikali A, A-nya tadi udah dapet 4. Dikali T, T-nya tadi 5. Tapi T-nya itu dikuadratkan gitu ya. Nah, hati-hati dalam mengoperasikan matematika yang seperti ini. Jangan ngasal ya. Kalian harus pakai aturan matematika yang baik dan benar ya. Jangan sesat gitu loh. Karena suka ada beberapa yang seenaknya aja gitu, dari sini ditambahin ke setengah gitu loh. Jadi pokoknya harus pakai aturan matematika yang tepat. Baik, di sini kita kalikan dulu ini. 30 kali 5 berapa? 30 kali 5 150 ya. Oke, kemudian jangan ditambahin setengah di sini. Jangan langsung tambah setengah berapa gitu loh. Ini 30 kali 5 berapa? Baru yang ini juga operasikan nih berapa ya. Nih, 5 kuadrat. 5 kuadrat itu berapa? 25. 25. Ini 4. 25 dikali 4 berapa? 100. 100 kali setengah berapa? 100 kali setengah 50. Berarti totalnya jadi berapa? Yang ini tadi 150, nih ini 150 ditambah 50 jadi 200 meter gitu. Nah, itu jaraknya, berarti jarak tempuhnya 200 meter. Begitu. Nah, itu contoh soal nomor 1. Gimana? Sudah paham? Gampang kan? Oke, semoga videonya bisa membantu kalian dalam memahami contoh soal yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kalian coba berlatih ya. Kalian kerjakan LKS halaman 43, soal nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 9. Soalnya mirip-mirip dengan contoh soal 3.5 ini, ya. Selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi Ibu via WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.